Ya, pemirsa, di saat bersamaan, salah satu mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, hari ini mendaftarkan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Dan untuk mengetahui bagaimana informasi terkini, kami saat ini sudah terhubung dengan rekan M. Zeni Johadi. Selamat pagi, Pak. Menjelang siang, Pak Zeni. Selamat siang, Mbak Fani. Baik, Pak Zeni dan juga mungkin tim kuasa hukum Saka Tatal lainnya sudah ada? Oke. Zeni, ya, Siap, apakah Mbak. tim kuasa hukum Saka Tatal sudah hadir di Pengadilan Negeri Cirebon hari ini atau siang ini? Perlu dijelaskan, saat ini saya berada di depan gerbang Pengadilan Negeri Cirebon kelas 1B. Pihak dari pengacara Saka Tatal sejak pagi sampai sekarang itu belum muncul atau belum tiba. Sementara informasi yang diterima bahwa pengacara itu lagi menjemput Saka Tatal untuk bisa datang ke Pengadilan Negeri Cirebon kelas 1B. Demikian, Fani. Ya, Zeni, kalau dari informasi yang Anda dapatkan dari pengadilan di tempat Anda melaporkan saat ini, apa saja agendanya nanti? Ya, Pak. Ya, agendanya apa saja nanti yang akan dihadirkan di sana? Informasi yang diterima dari pihak Pengadilan Negeri Cirebon kelas 1B, para petugas termasuk petugas keamanan maupun petugas hakim sendiri akan menerima berkas peninjauan kembali kasus Saka Tatal 8 tahun yang lalu. Artinya petugas di sini sudah siap untuk menerima berkas-berkas dari kasus Saka Tatal yang akan dibawa oleh pengacara Ibu Titin dan Fahlat Abbas. Demikian, Pram. Oke. Saka Tatal sendiri apakah juga dijadwalkan atau ada informasi sendiri Zeni datang ke PN hari ini? Informasi dari salah satu pengacara sendiri, Saka Tatal akan didampingi oleh pengacara Ibu Titin dengan Fahlat Abbas untuk menyerahkan berkas peninjauan kembali kasus 8 tahun yang lalu atau informasi yang diterima dari rekan-rekan media di Cirebon. Kasus ini untuk memutihkan nama Saka Tatal yang memang sempat divonis 8 tahun yang lalu. Demikian. Oke, pukul berapa tepatnya Saka Tatal dan tim kuasa hukum akan datang ke sana, rekan Zeni? Bisa diulang, Bro? Pukul berapa tepatnya Saka Tatal dengan tim kuasa hukum akan datang ke sana? Sampai saat ini pihak dari Pengadilan Negeri Cirebon kelas 1B masih menunggu kehadiran mereka. Artinya sejak pagi sampai sekarang belum datang ke lokasi di pengadilan ini. Demikian, Bro. Oke. Apakah ada pengamanan khusus Zeni di sekitar PN Kota Cirebon? Dilihat dari area Pengadilan Negeri Cirebon kelas 1 untuk pengamanan internal oleh security, sementara dari pengamanan eksternal baik dari pihak kepolisian itu belum ada di lokasi. Demikian, Fani. Baik, terima kasih banyak rekan Zeni Johadi langsung dari Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Kami masih menanti update terbaru dari Anda terkait peninjauan kembali Saka Tatal ini. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, sebuah bus mikro mengalami kecelakaan tunggal di jalur wisata di Purbalingga, Jawa Tengah. Bus mikro berpenumpang 14 orang tersebut mengalami remblong dan menghantam rumah serta toko yang ada di pinggir jalan. Peristiwa laka lantas tunggal menimpa sebuah bus mikro di Jalan Raya Desa Sangkanayu, Kecamatan Merembet, Purbalingga, Jawa Tengah. Bus mikro bermuatan 14 penumpang membawa rombongan hajatan dari arah Karangreja menuju ke arah kota Purbalingga. Kejadian bermula saat tiba di tanjakan curam, diduga kendaraan mengalami remblong. Sang sopir tidak bisa mengendalikan laju kendaraan sehingga kendaraan terus melaju kencang dan menghantam sebuah toko dan rumah yang ada di pinggir jalan. Kendaraan baru bisa terhenti usai menabrak rumah dan terguling. Warga pun langsung mengevakuasi penumpang yang masih berada di dalam kendaraan. Dari atas, dari arah Prati sudah remblong. Setelah itu kejadian di sini merasa tidak bisa ditahan remnya, akhirnya menumpuk rumah adik saya. Pertama mungkin supir sudah usaha sampai itu menabrak durian di rubuh. 5 orang penumpang mengalami luka-luka, seluruh korban dilarikan ke puskesmas terdekat, dan 2 orang lainnya dirawat di sebuah rumah sakit. Akibat kejadian ini, tembok depan sebuah rumah hancur, seluruh barang elektronik rusak dan berserakan. Tak ada korban dari pemilik rumah maupun warga setempat. Kasus ini masih dalam penanganan Satlantas Polres Purbalingga. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, komplotan perampok menodongkan senjata api ke arah warga saat dipergoki hendak membobol sebuah rumah. Tak gentar dengan ancaman perampok, warga tersebut terus mengejar hingga akhirnya komplotan perampok melarikan diri. Dari rekaman kamera CCTV, aksi komplotan pembobolan rumah sedang beraksi di Jalan Kebantenan 5, Koja, Jakarta Utara. Para pelaku yang berjumlah 4 orang dengan mengendarai 2 motor berusaha merusak gembok gerbang rumah. Namun aksi para pelaku diketahui seorang warga yang merupakan ayah sang pemilik rumah dan berusaha mengejar para pelaku. Para pelaku yang panik kemudian menodongkan senjata api. Tak gentar dengan ancaman pelaku, pria tersebut terus berupaya mengejar para pelaku hingga akhirnya para pelaku melarikan diri. Diketahui pelaku berusaha membobol gerbang rumah milik anggota kepolisian pada Kamis dini hari kemarin. Namun komplotan pencuri ini terpergok ayah dari pemilik rumah yang akan berangkat menunaikan ibadah sholat subuh. Percobaan pencurian di wilayah kami, di warga kami, tapi alhamdulillah warga kami sigap langsung mengambil tindakan sehingga terjadi pencurian itu nggak terjadi. Ya, itu sesepuh kita, orang tua kita di sini yang kebetulan beliau mau berangkat sholat subuh, jadi mempergoki kejadian itu. Kasus ini sudah dilaporkan ke Mapolsek Cilincing, Jakarta Utara, dan berharap agar polisi cepat menangkap para pelaku agar tidak meresahkan warga sekitar. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang warga tewas tertembak anggota DPRD Lampung Tengah saat pesta nikah. Korban terluka di bagian kepala, sementara pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan terbukti menggunakan senjata api ilegal. Seorang anggota DPRD Lampung Tengah berinisial MSM melepaskan tembakan ke udara saat menghadiri sebuah pesta pernikahan di Desa Mataram Ilir, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Aksi tersebut ia lakukan untuk menyambut keluarga calon pengantin. Naas, tembakan dari senjata api tersebut mengenai kepala seorang warga bernama Salam yang sedang duduk di sekitar gorong-gorong. Korban tewas di lokasi kejadian akibat luka tembak di kepala bagian belakang hingga menembus ke pelipis mata. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, pelaku yang langsung diamankan ke Mapolres Lampung Tengah usai kejadian ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku terbukti menggunakan senjata api ilegal pada kejadian tersebut. Dari keterangan ini masih dari oknum ke oknum, tapi yang jelas kita lihat fisiknya senjatanya dan bentuknya. Kita perlu pendalaman dari saksi ahli dan lain-lain. Yang jelas register dan lain-lain tidak ada. Tapi lebih detailnya nanti akan kami dalami khusus masalah senjata kepemilikan dan lain-lain. Sebelumnya tim gabungan Jatantras Polda Lampung dan Polres Lampung Tengah mendapati 3 buah senjata api laras pendek dan 1 buah senjata laras panjang beserta puluhan amunisi ilegal saat menggeledah rumah pelaku. 4 senjata api yang diamankan polisi merupakan buatan pabrik dan tidak dilengkapi surat izin kepemilikan senjata api maupun izin penembak. Kini polisi masih memeriksa dari mana senjata api ilegal tersebut diperoleh dan akan dikembangkan terhadap pemasok senjata api ilegal tersebut. Dari Lampung Tengah, Lampung, Ferry Syah Putra, iNews melaporkan. Ya pemirsa, aksi pencurian tas milik istri seorang anggota TNI di Pekanbaru Riau terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. 2 orang pelaku berhasil membawa kabur barang berharga milik korban berupa 2 unit telepon genggam, surat-surat berharga dan uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Inilah rekaman CCTV aksi pencurian tas di dalam mobil yang sedang terparkir di sebuah toko konveksi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Pekanbaru. Dalam rekaman CCTV terlihat 2 orang pelaku datang dengan sepeda motornya lalu membuka pintu mobil dalam keadaan tidak terkunci. Pelaku langsung mengambil dan membawa kabur tas berisi 2 unit handphone, surat-surat kendaraan, dan juga uang tunai sebesar 2 juta rupiah milik istri seorang anggota TNI. Aksi pencurian tersebut sempat diketahui oleh anak korban yang masih kecil saat itu berada di dalam mobil dan sempat berteriak lari keluar. Menurut keterangan saksi, aksi pencurian itu terjadi saat korban baru turun dari mobilnya dan mengambil pesanan baju olahraga di toko.
Saat itu, dua pelaku mengambil tas korban yang berada di dalam mobil dalam keadaan tidak terkunci. Kan pertamanya tuh ibu tuh dia mau jemput pesanan bajunya, baju olahraga. Jadi dia turun, mobilnya ini nggak dikunci karena ada anak 2 orang di dalam lagi main HP. Terus tiba-tiba pas kami sadarnya tuh anaknya teriak keluar bilang kalau maling-maling gitu. Awalnya dikira anaknya cuma bercanda, taunya beneran gitu. Larilah semuanya keluar nengok, taunya hilang HP-nya 3 apa 2 sama tasnya dibawa sama orangnya. Aksi pencurian yang sempat viral itu dilaporkan korban ke kantor Polsek Sukajadi, Pekanbaru. Setelah mendapat laporan tersebut, polisi langsung melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku setelah 4 jam kejadian. Pelaku berinisial AA yang merupakan residivis itu ditangkap beberapa jam setelah kejadian di Jalan Kebuning, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Saat dilakukan pengembangan, ternyata pelaku setelah melakukan pencurian tas juga melakukan aksi pencurian sepeda motor bersama seorang rekannya di wilayah Rumpai, Pekanbaru. Nah, setelah kita lakukan interogasi, kita lakukan pemeriksaan, kita bawa ke kantor, dan pada saat itu pelaku mengakui bahwa betul dialah yang melakukan pencurian di Jalan Ahmad Dahlan yang sedang viral tersebut. Nah, pada saat itu kita juga tidak berhenti di situ saja, kita lakukan pengembangan. Ternyata setelah melakukan pencurian di Jalan Ahmad Dahlan di dalam mobil, 1 jam kemudian dia melakukan pencurian. Selain menangkap tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti baju dan celana yang dipakai saat mencuri, 2 unit handphone beserta sepeda motor milik pelaku yang digunakan saat beraksi. Sementara itu, salah seorang dari rekan pelaku berinisial AD diburu polisi. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga persoalan cemburu buta, 2 orang pemandu karaoke di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan terlibat duel. Seorang pemandu lagu terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bacok di bagian kepala dan bahu kirinya, sementara pemandu lagu lainnya diamankan polisi. Inilah rekaman video amatir saat perkelahian terjadi antara 2 pemandu lagu di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Dalam rekaman tersebut terlihat salah satu pelaku inisial DW yang menggunakan senjata tajam terus memukul dan mengayunkan senjata tajam jenis pisau ke arah korban inisial SD. Dengan tangan kosongnya, SD tak mampu melawan pelaku yang secara membabi buta mengayunkan pisaunya. Bahkan korban tak dapat melawan usai disungkurkan oleh pelaku. Rekan pelaku dan korban berusaha melerai keduanya. Mengetahui hal tersebut, petugas kepolisian langsung mendatangi TKP dan mengamankan pelaku di kos-kosannya. Motif tersebut akibat korban merasa cemburu karena tamu korban didekati oleh pelaku, sehingga korban tak terima dan mendatangi kos-kosan pelaku. Terjadinya perkelahian antara 2 wanita diakibatkan rasa cemburu oleh korban, di mana korban merasa sakit hati, kemudian mendatangi kosan pelaku. Ketika korban sampai di kosan pelaku, terjadi cekcok dan perkelahian di mana korban mengalami luka bacok. Korban saat ini sudah dilarikan ke rumah sakit dan untuk pelaku sudah kami amankan ke Mako Polres Lubuk Linggau guna ditindaklanjuti. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka di bagian dahi, bibir, dan punggung akibat luka bacokan. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Setelah 8 hari pencarian, jenazah pemilik kandang yang menjadi korban longsor di Blitar akhirnya ditemukan. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews ya.